staf yang lain, saya juga dipercaya untuk memilih topik sendiri untuk seminar ini. Dan saya memilih kekuatan lidah, kekuatan dan kejahatan lidah yang tidak terkendali. Tadi Saudara Harun telah ada membicarakan sedikit tentang akan saya bawakan, tapi nggak apa-apa karena memang kita memiliki topik yang berurutan ya. Saudara Harun itu dari pasal 3 1 sampai 6 sampai 5, sementara saya itu pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Tapi no problem. Saudara-saudara, kemampuan untuk berbicara itu adalah sebuah anugerah. Nah itu kita harus syukuri. Waktu saya masih kecil di kampung ya, ada seseorang itu dipanggil si Dage. Itu namanya si Dage. Nanti kalau saya orang Batak pasti tahu artinya. Nah dia disebut si Dage ini, dia adalah seseorang yang lidahnya itu pendek. Sehingga setiap dia itu berbicara nggak pernah jelas gitu, karena lidahnya pendek. Sehingga orang selalu setiap dia bicara, orang selalu bilang Dage amam gitu. Dage amam, saya nggak bisa menerjemahkan bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia itu seperti ini. Waduh, kasihan sekali, mereka seperti itu mungkin kalau nggak salah. Nah, akhirnya dia dijuluki si Dage. Karena ini tadi, karena tidak membuat dia bicara secara normal, akhirnya orang pun mengejek dia. Nah, sebenarnya perlu diejek. Karena Tuhan memberikan dia seperti itu, kita tidak perlu diejek. Tapi itu adalah salah satu yang akan diterima oleh orang yang memiliki suatu kekurangan. Nah, kita semua yang ada di sini, kita memiliki lidah yang normal. Kita semua bisa berbicara dengan baik di sini. Tetapi sesuai dengan judul tadi itu, ternyata lidah yang tidak terkendali itu bisa menjadi sebuah kejahatan yang maha dahsyat untuk diri seseorang. Di dalam Islam itu ada karena gigi ya, karena giginya putih bagus seseorang terkenal. Karena rambutnya lurus bagus seseorang menjadi terkenal. Nah, begitu juga orang karena kepintaran dalam berbicara, dalam mengolah kata-kata, kemudian mereka menjadi terkenal. Nah, sayangnya lidah yang merupakan anugerah ini banyak disalahgunakan orang, sehingga itu bukan menjadi sebuah penghormatan baginya, kemudian baginya bagi Tuhan, tetapi justru menjadi sebuah noda, karena mereka tidak bisa menjaga lidah mereka. Saudara-saudara, oke, jangan banyak bicara. Nah, yang saya maksudkan di sini hanya peringatan, ya bukan. Saya sudah ini berkata, katanya jangan banyak bicara, tapi berencana 40 menit. Nanti saya berbicara 30 menit. Karena saya tidak mau banyak bicara. Karena itu berbahaya. Banyak bicara itu dan banyak bicara berbahaya. Itu memang kadang-kadang. Seperti ini. Itu dikatakan oleh mobil ya. Nah, lebih baik ya diam. Karena diam itu emas ya. Kata orang diam itu emas. Kadang-kadang memang demikian, karena kadang-kadang orang diam tapi ternyata nggak emas gitu ya. Tapi ada seperti itu. Nah, ini kembali berantem oleh seorang muda. Nah, terus sekarang dia akan lebih baik diam. Nah, lidah di sekolah minggu kita waktu kita kecil ya, dan juga anak-anak kita itu ada lagu yang berhubungan dengan lidah. Nah, itu yang seperti ini. Itu seperti ini, hati-hati gunakan lidah. Lebih baik kita seperti mereka ini ya. Hati-hati gunakan lidahmu, gitu kan? Hati-hati gunakan lidahmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lidahmu, gitu kan? Itu mungkin bagi kita hanya sebuah lagu gitu. Tapi sebenarnya ada makna yang sangat dalam dari lagu itu. Bukan hanya sudah berhati-hati, karena ternyata dari kecil kita sudah mengajarkan anak-anak untuk berhati-hati dengan lidah mereka. Dan kita berhati-hati dengan lidah kita. Tadi Saudara Harun telah sedikit berbicara tentang lidah itu dikatakan seperti api, bagaikan kemudi, kemudian juga kekang kuda dan yang lain. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata lidah itu sangat berbahaya. Saudara-saudara, lidah itu paling tidak itu memiliki ada 4 fungsi sebenarnya. Yang pertama itu adalah merupakan parameter spiritual ataupun parameter rohani. Maksudnya bahwa
Jika kita mampu menjinakkan itu, maksudnya jika kita mampu menjinakkan lidah, maka kita bisa menjinakkan seluruh tubuh kita ini. Karena iman kita itu tidak akan pernah melebihi dari apa yang kita katakan. Jadi lidah itu akan menunjukkan seperti apa kerohanian kita. Kemudian tadi kita mendengar kata bahwa lidah itu juga pengarah. Mengarah kami katakan itu seperti kekang pada kuda. Dikatakan jika kita mampu mengendalikan dengan kekang itu, maka kuda atau pelumpuk itu tidak kemana-mana. Sama seperti lidah. Jika misalnya kita bisa mengekang lidah kita, maka lidah ini tidak akan ngawur bicaranya, tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya kita ucapkan. Kemudian lidah ini juga pemuak. Dikatakan lidah itu sangat berkuasa. Dia bisa membakar dan dia juga bisa memberikan berkat, memberikan pujian bagi kita, bagi orang lain. Kemudian lidah itu adalah penjaga kita. Artinya bahwa jika misalnya lidah kita itu benar, maka itu akan bisa melindungi integritas kita. Tadi saya katakan bahwa hanya gara-gara lidah salah ucap, hanya gara-gara tidak bisa menjaga lidah berbicara, seseorang yang selama ini dapat berwibawa tiba-tiba diremehkan orang, tiba-tiba ditertawakan orang. Karena memang saudara-saudara, ternyata lidah itu sangat berbahaya. Lidah dikatakan bahwa dalam Alkitab tidak ada hal yang lebih negatif yang dibicarakan selain betapa besarnya godaan karena lidah. Ya. Saat anggota tubuh kita yang lain, maksudnya anggota tubuh kita yang lain, apakah itu kepala kita, tangan kita, kaki kita, memiliki keterbatasan di dalam pergerakan, dalam aktivitas, dikatakan tidaklah demikian dengan lidah. Ini menunjukkan bahwa ternyata lidah itu begitu kuat kuasanya dalam diri seseorang. Sekalipun dikatakan bahwa lidah itu kecil, tapi dikatakan bahwa itu bisa menjadi sebuah dunia kejahatan bagi seseorang. Mengapa dikatakan bisa menjadi sebuah dunia kejahatan? Karena itu bisa menodai seluruh tubuh kita. Nah, lidah itu bisa menjadi dasar, lidah itu bisa menjadi sebuah sumber untuk kesukaran yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Nah, dalam ayat 6 sampai dengan ayat 12 ini sangat praktikal ya. Ini merupakan nasihat dari saudara kita Yakub ya, Rasul Yakobus ya, untuk untuk orang-orang Kristen dimanapun mereka berada. Kalau ternyata lidah itu bisa menjadi sebuah sumber malapetaka. Tadi itu untuk guru yang tidak bisa menjaga lidah akan menjadi bumerang bagi diri sendiri dan juga bagi pengajarannya. Karena jika seorang guru tidak bisa menjaga lidah, ya, bagaimana dia bisa menjadi seorang pedagogi, yaitu menjadi seorang penuntun, menjadi seorang pengajar. Karena biasanya pengajaran itu selalu mulut yang keluar dari seorang guru itu biasanya harus sejalan dengan apa yang dikatakan oleh guru. Mungkin saudara-saudara masih ingat dikatakan oleh Yesus dalam kata yang dikatakan oleh dituliskan oleh Lukas dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 mengenai Yesus. Dikatakan apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus, antara aktivitas, antara tindakan dan juga ucapan, itu adalah dua hal yang saling bahu-membahu, tetapi itu harus dimulai dulu dengan tindakan. Lidah bisa mengucapkan banyak hal, bersikap lidah, karena memang lidah ini tidak bertulang, kan? Tetapi apakah lidah ini juga konsisten dengan apa, dengan tindakan kita, atau dengan apa yang kita lakukan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-6, pasal yang ketiga, kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-6. Saya ingin salah satu cara kita membaca, tolong saudara kita Petra baca pasal 3 ayat 6 dan ayat 7. Tidak pun bagaikan dalam dunia ketidakadilan, tidak ditempatkan sedemikian rupa di antara anggota tubuh kita. Dia yang menodai seluruh tubuh dan yang membakar rangkaian kehidupan
dan yang dibakar oleh api neraka. Sebab seluruh marga satwa, baik binatang liar dan burung-burung, baik binatang melata dan yang berseriapan di laut, dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Oke, kuasa pengaruh lidah itu sangat dahsyat ya. Dikatakan bahwa hutan besar hangus oleh sebiji korek api. Dikatakan kemudian sebuah kota bisa menjadi lautan api hanya karena mungkin ada ada konslet arus pendek ya. Kemudian ada sebuah pertanyaan yang Paulus berkata, lidah itu bagaikan api. Ada apa dengan api? Mengapa di sini yang Paulus tidak berkata lidah itu bagaikan tsunami, atau lidah itu bagaikan angin puting beliung, atau lidah itu bagaikan banjir bandang? Mengapa dia mengatakan lidah itu bagaikan api? Saudara, angin puting beliung bisa memperandakan harta benda, tapi masih ada yang terselamatkan. Tsunami ataupun banjir bandang itu bisa menghancurkan banyak hal, tetapi mungkin masih ada kehidupan ditemukan dari sisa-sisa kehangatan tersebut. Tetapi bagaimana dengan sebuah benda yang terbakar hangus? Masih ada yang diselamatkan. Saya sangat pilu dan sangat sedih. Tadi malam itu kemarin sore itu nonton di televisi itu ya, tentang seorang bayi yang baru berusia 3 bulan ya. Dia itu karena terjadi kebakaran di Jakarta itu, kemudian konveksi kalau nggak salah di sana ada puluhan karyawan, kemudian juga ada babysitternya 4 orang. Karena begitu panik melihat api sehingga mereka lupa kalau ternyata ada bayi 2 orang di dalam sana, kemudian 1 orang terbakar hangus oleh api. Nah, sangat mengerikan. Orang terbakar itu sangat mengerikan. Dan dikatakan bahwa lidah itu sangat mengerikan, bagaikan api yang menghanguskan. Kok bagaimana hal ini bisa seperti ini terjadi? Karena hanya karena kita salah menggunakan lidah kita ini kerumunan orang seperti ini, keharmonisan yang ada pada kita di saat sore hari ini ya, itu dalam hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam, itu bisa hancur lebur hanya gara-gara ucapan, hanya gara-gara lidah yang tidak bisa dikendalikan. Itu hanya gara-gara itu, karena memang itu sangat berkuasa. Lidah itu sangat berkuasa. Nanti kita akan melihat apa sebenarnya yang menjadi dosa yang dihasilkan oleh lidah. Tapi saat ini kembali Saudara Petra untuk membaca ayat yang ke-8. Namun tidak seorang pun yang mampu menjinakkan lidah. Dia adalah suatu kejahatan yang tidak dapat dikendalikan, penuh racun yang mematikan. Terima kasih. Di sini lidah itu sudah digambarkan ya. Di sini ada binatang banyak hal ya tentang lidah itu. Nah, lidah dalam hal ini Rasul Yakobus itu memparalelkan lidah dengan kehidupan binatang buas. Dikatakan bahwa binatang itu semuanya telah dijinakkan, kontrol. Maksudnya bahwa semua binatang itu telah bisa dijinakkan oleh manusia. Tetapi lidah tidak seorang pun yang bisa menjinakkannya sekali untuk selamanya, kecuali firman Tuhan. Ini ilustrasi yang diberikan oleh Yakobus, dan ini memang kenyataan dalam kehidupan kita. Memang benar bahwa tidak ada yang bisa menjinakkan lidah. Lidah sangat mengerikan, dan banyak dosa yang akhirnya membuat manusia itu menderita hanya gara-gara penyalahgunaan lidah. Aku lebih mematikan daripada lidah kemeriam. Aku bisa menang tanpa harus membunuh. Aku bisa merobek-robek manusia rumah tangga, menyakiti hati orang, membuat hidup orang karam. Aku menjelajah, menelusuri dengan sayap angin. Tidak ada satu keperluan pun bisa mengintimidasi aku. Tidak ada satu kesucian pun bisa menaklukkan aku. Aku tidak pernah menghargai kebenaran.
Tidak ada hormat untuk sebuah keadilan. Tidak ada belas kasihan untuk mereka yang tanpa kekuatan untuk membela diri. Korbanku banyak seperti pasir di pantai. Aku tidak pernah lupa dan bahkan jarang memaafkan. Namaku adalah gosip. Gosip adalah salah satu dosa yang diakibatkan oleh lidah yang tidak terkendali. Orang bisa menjelek-jelekan orang lain. Orang bisa mempropagandakan sesuatu masalah yang sebenarnya pada kenyataan tidak demikian. Dan itu seperti kata-kata itu akan menghancurkan, merobek-robek semuanya. Lidah, gosip adalah salah satu dosa yang akan dihasilkan oleh lidah yang tidak terkontrol. Selain gosip, apalagi dusta, kebohongan, itu keluar karena lidah. Kata-kata hujatan, kata-kata makian, ya. Itu orang tua zaman dulu itu kalau misalnya anaknya itu nggak benar, ya, anaknya tidak melakukan seperti yang dia beritakan, itu seperti tadi digambarkan oleh saudara Harun, banyak sekali itu benda-benda ada di lidah itu. Yang berkaki 4, berkaki 3, berkaki 2, semuanya keluar dari mulut. Kalau misalnya anaknya tidak bisa melakukan sesuatu, itulah lidah, ya. Itu akan mengucapkan kata-kata umpatan, kata-kata hujatan kepada seseorang. Itu keluar dari lidah. Kemudian ada orang berkata kalau terlalu banyak bicara, itu juga bisa mengakibatkan dosa. Itu lidah yang tidak terkontrol. Kemudian kata-kata slang atau kata-kata yang sekarang ini banyak digunakan oleh orang-orang yang itu sangat geletuk dan itu banyak sekali yang dipraktikkan oleh anak-anak muda. Mereka menganggap bahwa kata-kata itu bangga, ya. Mereka bangga jika mengucapkan kata-kata itu, padahal sebenarnya itulah kata-kata yang bernilai rendah. Itu orang kadang-kadang kalau sudah mengucapkan sesuatu, kedua orang lain itu tertawa, kemudian dia senang, ya. Karena dia berpikir dia telah menyatakan sesuatu yang baik, dia telah mengucapkan sesuatu yang membuat orang senang dan tertawa. Dia nggak sadar kalau kadang-kadang kata-kata ucapan ini justru sebenarnya adalah itu merendahkan martabat dia sendiri. Orang Kristen, kita pantas bersyukur karena kita diberikan nasihat, kita diberikan semacam tips, ya, dalam tanda kutip itu masa keren oleh Tuhan. Bagaimana cara kita menggunakan lidah kita ini. Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia itu bukan hanya tercipta oleh perbuatan, tapi juga oleh ucapan saya sendiri. Hati-hati dengan lidah kita. Kemudian saya ingin kita kembali untuk baca ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tolong saudara kita paham baca ayat 9 dan ayat 10. Dengan lidah kita memberkati Yahweh, maka kita dengan itu pula kita mengutuk manusia yang telah menjadi secitra dengan Elohim. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini hai saudara-saudaraku, tidakkah harus terjadi demikian? Oke, terima kasih. Itu memuji dan mengutuk itu dalam bahasa aslinya katakan itu eulogomen dan kata rometa. Itu maksudnya bahwa dengan lidah eulogomen, dengan lidah kita berkata yang baik tentang Allah. Kita mengucapkan sesuatu yang baik tentang Allah. Dari sini ada kata eulogia, itu mengucapkan sesuatu yang baik tentang orang lain. Misalnya kalau seorang meninggal, ada anggota keluarga atau kerabat yang akan bicara mengenai orang meninggal tersebut, eulogia, itu menyatakan sesuatu yang baik tentang orang itu. Nah, kita orang Kristen bukan hanya pada hari Minggu, setiap saat kita selalu memuliakan Allah dengan lidah kita ini, mengucapkan kata-kata yang baik tentang Allah. Tetapi ternyata dikatakan kadang-kadang dari lidah kita itu keluar itu curse, ya, kutukan, ya. Kata rometa itu dalam bahasa Indonesia itu kata rometa itu artinya kata-kata yang merendahkan. Nah, kalau misalnya tadi kita telah menggunakan lidah ini untuk memuliakan nama Allah, ya, begitu besar nama Allah itu. Tapi kalau misalnya kita mengeluarkan kata kutukan juga dari mulut ini, berarti sama saja kita merendahkan Allah juga pada saat yang bersamaan.
Di mana konsistensi dari lidah kita ini? Kita memuji, tapi kita mengutuki. Kita menasihati orang ya, untuk melakukan yang benar, tetapi kita juga mengutuki orang tersebut. Non konsisten, ya? Tidak ada konsistensi dalam hal ini. Saudara-saudara, di dalam ayat yang terakhir 11 dan ayat 12 ini akan menjadi kelanjutan dari ayat berikutnya. Saya ingin kita baca kembali. Saudara kita Petra, kembali baca ayat 11 dan 12. Adakah mata air dari sumber yang sama mengeluarkan sekaligus air yang manis dan yang pahit? Hai saudara-saudaraku, apakah mungkin pohon ara menghasilkan buah zaitun atau pohon anggur buah ara? Demikianlah pula, tidak satu pun mata air yang asin mengeluarkan air yang manis. Oke, ada suatu kemustahilan dikatakan jika sebuah mata air yang mengeluarkan air segar, namun setelah itu mengeluarkan air yang rasanya pahit, ya, mungkin yang terjadi marah. Ya. Waktu masa Israel berjalan itu pun karena Allah yang melakukan, Allah yang melakukan mungkin. Tentunya kalau ini terjadi pasti ada sesuatu yang salah yang sebenarnya. Dan Yakobus ingin membuat suatu penekanan di sini bahwa lidah itu haruslah dipakai selaras dengan keadaan dan apa yang sedang dikerjakan. Dalam ayat itu dia dikatakan bahwa semua pohon akan menghasilkan biji menurut jenisnya, dan bila pohon yang menghasilkan biji yang berbeda, maka itu hanyalah rekayasa saintis. Ya. Hanya rekayasa saintis, mungkin dicampur, di stek atau yang lain. Tapi aslinya tidaklah demikian. Karena saudara-saudara, tidak mungkin satu sumber mata air akan mengeluarkan dua rasa air. Itu tidak mungkin demikian. Tidak mungkin pohon rambutan menghasilkan buah semangka. Itu hanya lagunya Buri mungkin ya. Apa itulah? Apa lagunya Buri itu yang apa namanya berdaun sirih gitu ya? Semangka apa? Buah semangka berdaun impossible ya. Tidak mungkin. Itu hanya lagu ya. Dan tidak mungkin juga dalam kehidupan kita akan menemukan seperti itu. Itu sebuah keajaiban yang akan membuat kita mungkin cepat-cepat bertobat ya. Jika misalnya di depan rumah kita itu menanam pohon, katakan saja pohon pepaya ya, tiba-tiba berbuahkan durian. Nah sebuah keajaiban kemudian kita akan cepat-cepat bertobat karena dunia ini akan kiamat. Itu kata orang kan. Tapi itu tidak akan terjadi. Nah ini mengapa Yakobus mengucapkan ini, menuliskan ini. Jangan terjadi demikian dalam kehidupan kita. Keluar bentuk, dan keluar ujian dalam waktu yang bersamaan. Itu bukan lidah orang Kristen. Inilah yang harus kita lakukan. Lidah kita ini kita harus pakai untuk memuji dan bukan untuk mengutuk. Itu lebih bagus ya. Kita pakai untuk bahkan orang lain, bukan untuk menyalahkan dan menyalahkan orang lain. Mendorong orang lain dan bukan menunjukkan keangkuhan kita, menyombongkan diri kita dan membuat orang lain jatuh. Menghibur orang lain bukan membuat batu sandungan bagi orang lain. Itu lidah kita. Mengangkat orang lain dan bukan menipu orang lain. Lidah itu harus menyelamatkan orang lain, bukan memfitnah orang lain. Lidah itu dipakai untuk memuliakan orang lain, bukan untuk menjelek-jelekan orang lain. Lidah itu kita pakai untuk mengakui kelebihan orang lain, bukan menghina kejelekan orang lain. Dan khotbah hanya sebentar. Ada nasihat bijak yang perlu kita pikirkan sebagai orang Kristen agar kita tidak salah di dalam menggunakan lidah kita, dan agar jangan saat kita mengucapkan sesuatu maka hal itu akan membuat orang lain terkena syak ataupun tersandung ataupun marah ataupun kecewa ataupun yang lain. Oleh sebab itu perhatikanlah cara yang bijak dalam menggunakan lidah kita. Yang pertama adalah di saat kita berbicara tentang orang lain, perhatikan siapa yang sedang kita bicarakan. Kemudian kepada siapa kita sedang berbicara. Bagaimana kita berbicara.
Kemudian kapan kita berbicara, dan terakhir di mana kita sedang berbicara. Nah, ini akan bisa menjadi sebuah nasihat yang bijak bagi semua orang Kristen. Jika misalnya orang Kristen itu ingin menjaga, memelihara lidah agar tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.